Berikutnya adalah tentang nilai harapan atau rataan variabel acak GX. Jadi kalau tadi itu yang ditanyakan adalah variabel acak X. Jadi misalnya kalau yang sebelumnya tadi variabel acak X-nya sudah diketahui, X-nya itu bernilai 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya gitu ya. Yang ditanyakan adalah nilai harapan dari variabel acak X. Sedangkan yang di sini ada tambahan informasi GX. GX itu nanti berupa fungsi. Dan yang ditanyakan adalah nilai harapan atau rataan dari variabel acak GX-nya gitu. Jadi bukan variabel acak X. Nah, jika variabel acak baru GX, ada tambahan variabel acak baru GX berupa fungsi yang bergantung pada X, yaitu tiap nilai GX dapat ditentukan jika diketahui nilai X. Maka kita gunakan formulasi ini sama ya, ada jika diskrit, jika kontinu untuk mencari nilai harapan dari variabel acak GX. Kalau variabel acaknya diskrit, maka untuk nilai harapan variabel acak GX-nya ini berarti pakai sigma sama dengan yang tadi, sigma X GX dikalikan Fx. Sedangkan kalau kontinu untuk mencari nilai mu GX-nya pakai integral sama GX kali Fx dx gitu. Jadi tinggal kita ganti X-nya menjadi GX. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh soalnya. Misalnya di sini ada variabel acak X itu menyatakan jumlah mobil yang masuk ke suatu pencucian mobil antara jam 1 sampai jam 2 mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Nah, jumlah mobilnya ini bisa bernilai 4, bisa 5, 6, 7, 8, dan 9. Tuh, jadi X-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jelas diskrit gitu ya, karena jumlah mobil. Kemudian peluangnya sudah diketahui, peluang yang masuk adalah 4 mobil 1/12, peluang yang masuk 5 mobil 1/12, dan seterusnya. Nah, di sini ada tambahan informasi fungsi GX, yaitu 2x-1 itu menyatakan upah para karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut dalam ribuan rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah carilah nilai harapan atau rataan pendapatan karyawan pada jam tersebut gitu. Pendapatan karyawan tadi ini GX ya, berarti yang ditanyakan di sini adalah mu GX atau rataan pendapatan karyawan, yaitu GX-nya ini. Sehingga untuk penyelesaiannya sesuai dengan formulasi tadi, jika yang ditanya adalah mu GX, maka rumusnya adalah sigma X. X-nya itu tadi dari 4 sampai 9, 4 mobil sampai 9 mobil, GX dikali Fx. GX-nya itu adalah 2x-1 di soal tadi, dikali dengan Fx, peluangnya. Gitu. Sama dengan di sini X-nya itu dari 4 sampai 9. Ini adalah 2 kali X-nya 4, berarti 2 kali 4 gitu ya. Misalnya yang ini nih, kalau mau kita detailkan berarti 2 kali 4 dikurangi 1, 8, min 1, 7 gitu ya, dikalikan dengan Fx, berarti F4 atau peluang 4 mobil yang masuk itu adalah 1/12. Nah, kita cek 4 mobil ini ya 1/12 gitu ya. Kemudian ini juga sama. Ini kalau kita detailkan berarti 9 ini berarti dari 2x-1, 2x, x-nya itu tadi x-nya sudah 4, berarti ini x-nya 5, 2 kali 5 minus 1, 10 minus 1, 9 gitu ya. Dikalikan dengan F5. F5 itu kita lihat F5 adalah 1/12 dikalikan dengan 1/12 dan seterusnya sampai X9 gitu ya. Ketemu nilainya adalah 12,67 rupiah. Sehingga harapan atau ekspektasi pendapatan karyawan pada jam tersebut adalah 12.670 rupiah gitu. Karena tadi dalam ribuan rupiah ya, maka ini 12,67 kali 1000 sehingga 12.670 rupiah. Itu bedanya contoh kasus untuk yang variabel acak X dan GX.
Yang kedua, ini misalkan X suatu variabel acak dengan fungsi padat sebagai berikut. Ini kelihatan bahwa ini variabel acaknya bernilai kontinu ya, dalam bentuk fungsi seperti ini. Yang ditanyakan nilai harapan Gx, yaitu 4x plus 3. Nah, ini yang ditanyakan adalah mu Gx. Nah, ini ya mu Gx seperti yang di formulasi tadi. Kalau variabel acaknya adalah kontinu, maka mu Gx sama dengan Gx dikalikan dengan Fx. Gitu, sehingga di sini ini belum lengkap ya. Gx kali Fx, Gx-nya adalah 4x plus 3. Berarti ini 4x plus 3 dikalikan dengan Fx. Fx-nya adalah x kuadrat per 3. Nah, maka di sini ini hasilnya ini ya. 4x plus 3 x kuadrat dibagi dengan 3. Ini adalah perkalian tadi Gx dengan Fx gitu. Kemudian batas bawahnya sesuai dengan tadi di soal, dia dari min 1 sampai 2. Maka di sini dari min 1 sampai 2 gitu. Ini diintegralkan 4x plus 3x kuadrat per 3 diintegralkan menjadi 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Ini tidak perlu didetailkan ya, karena sudah dipelajari di kalkulus gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukkan batas bawah dan batas atasnya sehingga ketemu nilainya adalah 8.